Halo, selamat datang di video pembelajaran JavaScript untuk backend. Di video ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu routing di Elysia.js. Di video ini kita akan membahas mengenai URL parameter dan query string di Elysia.js. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti video sebelumnya, saya sarankan untuk melihat video sebelumnya ya, biar kode kita sama kalau teman-teman mau ikut. Oke, kita langsung saja buka kodenya di VS Code. Nah, ini adalah kode sebelumnya yang ada di video routing sederhana di Elysia.js. Oke. Nah, kita akan coba menangkap sebuah URL parameter dan query string di salah satu route kita yang sudah ada. Oke. Di sini saya punya route user. Nah, di base route-nya ini hanya menampilkan users. Nah, jadi kita coba buat satu data dulu. Kita pisahkan ke file konstan ya, sebagai data sederhana ya. Saya sarankan nanti teman-teman pakai database, tapi ini untuk contoh saja kita pakai konstan slash users. Jadi ini adalah data users ya. Kita ekspor cons users. Kemudian di sini kita coba buat datanya dulu. Oke, data usernya sudah jadi. Nah, sekarang data usernya coba kita import di sini. Nah, jadi kalau misalkan saya mengakses root users, base root user, yang tampil adalah daftar users. Nah, kita import dari konstan. Nah, sekarang kalau saya cek browser, kita buka users, kita akan dapat datanya. Dan luar biasanya ya, Elysia itu dia akan secara otomatis mereturn dalam bentuk JSON, walaupun di sini bukan JSON ya, di sini adalah objek. Nah, dia akan secara otomatis menconvert ke JSON kalau kita mereturn sebuah array ataupun objek. Nah, dia akan secara otomatis merubah ke JSON seperti ini. Itu kerennya Elysia. Nah, di sini kita punya satu URL parameter berupa ID. Jadi penulisan URL parameter itu mirip dengan Express ya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya pernah pakai Express, jadi dia itu mirip ya dengan Elysia untuk parameternya sendiri. Misalkan username seperti ini. Dia pakai titik dua, sorry. Dia pakai titik dua seperti ini. ID user misalkan kan. Itu. Nah, di sini coba kita tambahkan logic untuk mendapatkan user. Nah, di sini kita return users find user yang ID-nya user ID berarti yang ID-nya sama dengan ID. Nah, ID ini kita ambilnya dari dalam sini, teman-teman. Jadi kalau untuk mengakses URL parameter, kita bisa ambil di dalam sini, di handlernya. Nah, di dalam sini kita bisa akses params. Nah, kita bisa akses params. Nah, di sini kita bisa pakai params ID ini. Dan kalau kita pakai VS Code, nah dia sudah auto complete ya. Jadi dia type safety. Elysia itu type safety. Nah, user ID params apa ini? Number tidak bisa jadi string. Oh, ini stringnya, ID-nya itu number. String dia. Nah, tapi ini bisa kita akali teman-teman dengan cara menggunakan hook. Nah, tapi untuk itu nanti kita bahas di video berikutnya mengenai hook di Elysia.
Nah, untuk sekarang kita convert ID-nya menjadi number. Nah, seperti ini. Sip. Kalau dapat, atau ini kita jadikan multiline string, multiline function aja ya biar mudah dibaca. Const result. Nah, multiline function kan kita bungkusnya pakai kurung krawal kan seperti ini. Jadi kalau kita enter bisa buat seperti ini. Beberapa baris kode. Nah, return result kalau ada, kalau nggak ada, return user not found. Kita tutup dulu sidebarnya seperti ini. Nah, kodenya seperti ini. Nah, jadi kalau ada request ke user slash ID, nah ini ID titik 2 ID adalah parameter. Nah, jadi kita bisa akses parameter di dalam sini, di dalam handlernya params. Nah, kita akses params.id. ID-nya itu adalah string. Nah, nanti ada cara untuk mengkonvertnya ke number. Ada skema namanya. Nah, kita cari function, cari user yang ID-nya sama dengan params ID. Kalau dapat, return yang itu. Kalau undefined, ini kita pakai tanda tanya 2 kali menandakan kalau ini undefined, return user not found. Nah, sekarang kita coba buka ya. Users slash ID berarti kan karena di sini slash ID, user slash ID kan. User ID-nya kita lihat salah satu ID. ID-nya 4 ya. Kita pakai user mahasiswa 4. Nah, kita tambahkan 4, nah kita enter dan dapat datanya. Dan otomatis JSON. Nah, itu kerennya Alicia. Dia langsung jadi JSON. Kalau kita kasih ke 5, dapatnya mahasiswa 5. Gimana kalau misalkan mahasiswa 10 ya? Data kita itu cuma ada sampai 6. Coba kita masukkan sampai 10. Nah, saya mau ambil user 10 dan user not found. Oke, ini. Gampang kan? Gampang. Nah, ini. Ini adalah params. Ya, selanjutnya kita masuk ke query string. Jadi gimana cara mengakses query string? Query string itu apa? Query string itu yang teks setelah tanda tanya yang ada URL, di URL. Misalkan ya, user yang ID-nya, misalkan kita akses user by query string yang ID-nya sama dengan 1. Nah, query string itu yang ini. Teks setelah tanda tanya. Nah, kalau gimana kalau kita mau nambahin query string lain? Yaitu dengan cara tambahin dan di sini. ID-nya 1 dan misalkan name-nya sama dengan mahasiswa 1 seperti ini. Nah, ini kalau kita mau tambahin 2 gitu. Untuk sekarang kita pakai query string ID saja ya. Nah, kan tadi kita pakai params kan, URL parameter. Sekarang kita jadiin query string. Nah, gimana cara ngaksesnya? Cara ngaksesnya itu kita bisa panggil di dalam sini. Kan ini ada params. Nah, kita bisa akses yang namanya query. Jadi koma, kemudian query. Nah, dan di dalam sini kita bisa pakai query.id seperti ini. Nah, dan sekarang paramsnya nggak kepake ya. Kita pakai query. Coba kita enter, dapat ID, sorry harusnya query ID ya, ID bisa saja undefined. Bentar, apa ini ya yang error? Kayaknya ada yang error nih. Users, oh sorry, harusnya user ID di dalam sini. Kita panggilnya, coba kita matiin dulu root yang ini ya, soalnya ini dia hanya bisa diakses ketika ada tambahan URL parameter di sini, sedangkan ini nggak ada. Dia bacanya ini ada di base root. Kalau yang ini harusnya, kalau yang ID itu harusnya ada tambahan seperti ini di sini. Yang tadi itu di base root, yang ini base root. Berarti kita coba matikan dulu yang ini, kita hapus. Nah, kita jadiin base root ya, karena ini base root ya, base root. Nggak ada slash lagi setelah user. Berarti itu adalah base root. Base root itu yang
slash aja kayak gini. Nah, coba kita save, kemudian kita enter, harusnya dapat yang ini ya, yang mahasiswa 1. Nah, dapat kan? Nah, kalau sekarang query string ID-nya kita ganti, query ID-nya kita ganti jadi 6, ya dapatnya yang mahasiswa 6. Nah, gimana kalau misalkan ya kita mau tambahin di sini jadinya user data. Nah, kemudian ID sama dengan 6. Nah, berarti di sini adalah users slash berarti data. Nah, di sini kita tinggal enter dan hasilnya sama gitu. Yang tadi nggak bisa soalnya dia butuh parameter di sini kan, ID. Ya, walaupun bisa sebenarnya. Sini jadinya misalkan 1, dia dapat juga. Tapi ini sama aja nggak kepake karena kan kita nggak pakai paramsnya kan di dalam sini. Itu. Misalkan kita mau pakai apa tadi ya? Kita hapus dulu ID-nya. Kita jadiin base road. Misalkan kita mau cari berdasarkan 2 data, ID dan name-nya. Nah, kita hapus paramsnya dulu. Nah, kita cari yang yang ID-nya sama dengan query ID dan user name-nya. Nah, username-nya ambil dari dalam sini ya, satu-satu. Nah, kita bisa akses di sini. Dan user yang name-nya itu sama dengan query name. Nah, query name itu nanti ada di dalam URL-nya, kita tambahkan di sini. Berarti karena dia base road ya, kita hapus yang ini. Nah, nggak ada slash lagi setelah users. Dan di sini. Dan name yang sama dengan mahasiswa 6. Nah, kita enter. Nah, dapat kan. Gimana kalau misalkan beda ya? Beda. Misalkan ID-nya 6, tapi mahasiswa kita carinya mahasiswa 5. Not found. Kenapa? Ya, karena logiknya memang seperti itu. Hanya ketika ID-nya sama dan name-nya sama. Kecuali atau di sini baru bisa salah satunya. Mau ID-nya sama atau name-nya sama. Ambil kayak gini nah. Nah, dapatnya mahasiswa 5. Kenapa? Karena name-nya sama dengan 5. Gitu kan? Ada mahasiswa yang name-nya sama dengan 5. Gitu. Kenapa nggak dapat ID-nya? Padahal ada user yang ID-nya 6. Nah, itu karena kita pakai find. Nah, dan find itu hanya akan mereturn data pertama yang didapat. Nah, data yang pertama yang didapat kan adalah 5. Sedangkan yang 6 itu setelahnya. Kecuali kita balik ya. Kita balik urutannya seperti ini. 6 dulu baru 5. Otomatis yang ID-nya kepake, yang name-nya nggak kepake. Coba lihat. Ya kan? Ya, dapat yang 6 karena 6-nya duluan. Nah, find itu dia mereturn apa yang didapat duluan. Kecuali kita pakai filter baru. Filter. Nah, filter itu bisa mereturn array. Nah, kalau dapat 1, masukkan ke array, dapat lagi 1, masukkan ke array. Jadi nanti hasilnya di sini bisa lebih dari 1. Nah, kalau ku enter ya. Nah, 6 yang ID-nya 6 dan name-nya 5. Dapat 2 kan? Gitu. Oke lah, mungkin itu saja untuk video ini mengenai params, URL parameter dan query string. Oke, thank you.